Kamu tahu, ada sesuatu yang agak ironis tentang zaman sekarang. Kita hidup di era di mana semua orang terlihat baik-baik saja. Scroll sedikit saja di media sosial dan kamu akan melihat kehidupan yang rapih, tertata, estetik, dan kelihatannya tanpa masalah. Orang-orang duduk di kafe mahal dengan laptop terbuka, foto liburan dengan caption penuh syukur, rumah yang tampak sempurna, mobil yang mengkilap, senyum yang terlatih. Dan jujur, kalau kamu cuma menilai dari luar, kamu bisa berpikir, wah, semua orang sukses, semua orang sudah mapan, semua orang hidupnya tenang. Tapi, coba kita berhenti sebentar, tarik nafas, dan tanyakan satu hal yang jarang ditanyakan. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar stabil? Karena di balik fotokopi latte yang cantik itu, bisa jadi ada tagihan kartu kredit yang belum dibayar. Di balik foto liburan itu, bisa jadi ada cicilan yang bikin mereka susah tidur. Di balik senyum itu, bisa jadi ada kecemasan yang mereka pendam rapat-rapat. Kita hidup di era yang melahirkan sesuatu yang aku suka sebut sebagai high functioning instability. Orang-orang terlihat berfungsi dengan baik. Mereka tetap kerja, tetap ngobrol, tetap ketawa, tetap tampil keren. Tapi di dalam, tidak stabil, cemas, khawatir, takut ketahuan bahwa sebenarnya mereka lagi berantakan. Seperti rumah yang tampak kokoh dari luar, tapi fondasinya retak di dalam. Dan yang paling gila, banyak dari kita ikut bermain di permainan ini. Kita ikut berpura-pura, kita ikut tampil oke meskipun hati kita tidak oke. Kita ikut membangun ilusi bahwa semuanya terkendali, padahal saldo ATM kita mungkin berkata sebaliknya. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau kamu jujur sama diri sendiri sebentar saja. Kalau kamu benar-benar jujur, apakah hidupmu sestabil kelihatannya di luar? Atau kamu juga sedang berjalan di atas tali tipis, berusaha terlihat tenang padahal di dalam deg-degan? Mari kita bahas ini pelan-pelan. Kita ini, mau tidak mau, makhluk sosial. Kita peduli bagaimana orang lain melihat kita. Bahkan orang yang bilang, gue nggak peduli omongan orang, biasanya tetap peduli, cuma gengsi ngaku. Sejak kecil, kita diajarkan banyak hal tentang sukses. Punya pekerjaan bagus, punya rumah bagus, punya mobil, punya pasangan, punya kehidupan yang rapih. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana rasanya cukup. Jadi, kita mulai mengejar tampilan kestabilan, bukan kestabilan itu sendiri. Kita ingin terlihat mapan bahkan sebelum kita benar-benar mapan. Kita ingin terlihat kaya bahkan sebelum kita punya dana darurat. Kita ingin terlihat tenang bahkan ketika pikiran kita berisik tiap malam. Ini seperti orang yang beli casing ponsel mahal tapi baterainya sudah hampir mati. Di media sosial, kestabilan seringkali disamakan dengan gaya hidup. Rumah estetik, baju branded, liburan rutin, makan di tempat mahal, kerja di tempat keren. Padahal, kestabilan yang sebenarnya bukan tentang apa yang bisa kamu pamerkan, tapi tentang apa yang bisa kamu pertahankan ketika tidak ada yang melihat. Stabil itu bukan tentang terlihat kuat. Stabil itu tentang tidak mudah goyah. Tapi kita sering terjebak. Kita lebih takut terlihat biasa daripada takut benar-benar tidak stabil. Pikirkan ini. Berapa banyak keputusan finansialmu yang sebenarnya kamu buat karena ingin terlihat baik di mata orang lain, bukan karena kamu benar-benar mampu. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Ambil cicilan bukan karena perlu, tapi karena takut tertinggal. Ganti-ganti gadget bukan karena rusak, tapi karena tidak mau terlihat ketinggalan zaman. Dan pelan-pelan, ilusi kestabilan ini jadi beban. Kamu mungkin terlihat seperti orang yang punya semuanya, tapi di dalam, kamu mungkin merasa seperti sedang tenggelam pelan-pelan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih jujur dan mungkin sedikit tidak nyaman. Banyak dari kita tidak menghabiskan uang hanya karena kebutuhan. Kita menghabiskan uang karena emosi. Kita belanja ketika stres. Kita belanja ketika sedih. Kita belanja ketika bosan. Kita belanja ketika merasa kosong. Kita belanja ketika ingin merasa berharga. Retail terapi. Istilah yang kedengarannya lucu, tapi seringkali berbahaya. Kamu pulang kerja capek, pikiran berantakan, merasa tidak dihargai, merasa hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu buka aplikasi belanja, scroll, tambah ke keranjang, check out, dan seketika ada rasa lega, ada rasa puas, ada rasa, setidaknya gue bisa beli ini.
Tapi rasa itu tidak bertahan lama. Besoknya, kamu kembali merasa kosong, dan siklusnya berulang. Ini seperti minum air laut saat haus. Kelihatannya membantu sebentar, tapi sebenarnya malah bikin kamu makin kehausan. Banyak orang tidak punya masalah uang, mereka punya masalah perasaan yang tidak pernah diselesaikan. Mereka tidak butuh lebih banyak penghasilan, mereka butuh lebih banyak kejujuran pada diri sendiri. Kenapa kamu membeli itu? Untuk kebutuhan atau untuk menutupi sesuatu yang kamu rasakan? Kenapa kamu takut terlihat sederhana? Karena kamu merasa tidak cukup atau karena dunia sudah terlalu sering membuatmu merasa kecil? Uang seringkali jadi alat untuk menutupi luka emosional, dan selama lukanya tidak diobati, kebiasaan burukmu akan terus kembali. Sekarang, kita masuk ke sesuatu yang sangat relevan untuk banyak orang dewasa, jebakan kelas menengah. Kelas menengah itu unik. Tidak miskin, tapi juga tidak benar-benar bebas finansial. Kamu punya penghasilan, tapi pengeluaranmu selalu mengejar penghasilanmu. Begitu naik gaji, gaya hidup ikut naik. Begitu dapat bonus, langsung ada pengeluaran baru. Rumah lebih besar, mobil lebih bagus, liburan lebih mahal, biaya hidup makin tinggi. Cicilan di mana-mana, kredit rumah, kredit mobil, kartu kredit, pay letter, pinjaman ini, pinjaman itu. Dan lucunya, semua itu seringkali dilakukan demi status sosial. Kamu masa masih ngontrak? Kok masih pakai mobil lama? Kenapa belum beli rumah? Liburan cuma ke situ lagi? Tekanan ini halus tapi mematikan. Banyak orang bukan membeli rumah karena siap, tapi karena takut dihakimi. Bukan membeli mobil karena perlu, tapi karena malu kalau masih naik motor. Bukan liburan karena ingin, tapi karena tidak mau ketinggalan. Dan akhirnya mereka terlihat sukses di luar, tapi menderita di dalam. Gaji masuk, langsung habis. Tidak ada tabungan berarti tidak ada dana darurat yang kuat. Hidup dari bulan ke bulan. Satu masalah kecil saja, sakit, PHK, bisnis turun, dan semuanya bisa runtuh. Stabilitas finansial bukan tentang seberapa mewah hidupmu, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan ketika hidup tidak berpihak padamu. Banyak orang mengira tidak stabil itu hanya soal angka. Saldo rendah, utang banyak, tidak punya tabungan. Padahal tidak selalu. Kamu bisa punya uang tapi tetap tidak stabil secara mental dan finansial. Tanda pertama, kamu selalu cemas saat tanggal tua. Setiap akhir bulan, kamu deg-degan. Cek saldo berulang-ulang, takut ada pengeluaran tak terduga, takut tidak cukup sampai gajian. Tanda kedua, kamu sulit tidur karena uang. Kepikiran cicilan, tagihan, tanggung jawab, masa depan. Pikiranmu tidak pernah benar-benar tenang. Tanda ketiga, kamu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kamu merasa tertinggal, merasa kurang, merasa harus mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan pilihanmu. Tanda keempat, kamu tidak punya batas dengan pengeluaran. Begitu ada uang, langsung habis. Tidak ada perencanaan, tidak ada prioritas, hanya reaksi terhadap keinginan sesaat. Tanda kelima, kamu terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya capek. Capek berpura-pura, capek menjaga image, capek berusaha terlihat sukses, padahal dalam hati kamu merasa lelah. Kalau beberapa dari ini terasa dekat denganmu, kamu tidak sendirian. Banyak orang berada di posisi yang sama. Dan langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran, bukan malu. Sekarang kita bicara solusi, bukan solusi yang romantis, tapi yang realistis. Langkah pertama, berdamai dengan kenyataanmu. Berhenti berpura-pura, akui di mana posisimu sekarang, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk jujur. Langkah kedua, pisahkan kebutuhan dari gengsi. Tanya pada dirimu setiap kali mau membeli sesuatu. Aku butuh ini, atau aku cuma ingin terlihat baik? Langkah ketiga, bangun fondasi sebelum gaya hidup. Dana darurat dulu, tabungan dulu, investasi sederhana dulu. Baru setelah itu, nikmati hasilnya. Langkah keempat, kurangi suara luar, dengarkan suara dalam. Berhenti hidup demi validasi orang lain, hidup demi ketenanganmu sendiri. Langkah kelima, perbaiki hubunganmu dengan uang. Uang bukan musuh, uang juga bukan segalanya. Uang adalah alat. Gunakan dengan sadar, bukan emosional. Dan yang paling penting, belajar merasa cukup. Bukan menyerah pada mimpi, tapi berhenti berlari tanpa arah
hanya karena takut tertinggal. Di akhir hari, kestabilan sejati seringkali tidak spektakuler. Tidak selalu ada mobil mewah, rumah besar, atau liburan mewah. Kadang, kestabilan itu terlihat sederhana. Hidup yang tenang, tidur nyenyak, pikiran lebih ringan, tidak dihantui utang, tidak terjebak gengsi. Butuh keberanian untuk terlihat biasa di dunia yang memuja kesempurnaan palsu. Tapi, justru orang yang berani terlihat biasa hari ini seringkali adalah orang yang membangun masa depan luar biasa diam-diam. Kamu tidak harus terlihat sukses untuk benar-benar sukses. Kamu tidak harus terlihat kaya untuk benar-benar aman finansial. Kamu tidak harus terlihat hebat untuk benar-benar kuat. Stabil itu bukan tentang bagaimana kamu terlihat, tapi tentang bagaimana kamu berdiri ketika hidup mengguncangmu. Jadi, mulai hari ini, aku ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apakah kamu ingin terlihat baik-baik saja, atau kamu ingin benar-benar stabil? Pilihan itu ada di tanganmu.